Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Nazamiardi dengan NIM J1B02410034 kelas 1 Teknik Pertanian. Sini saya akan mempresentasikan proses pembuatan gula dan mesin yang digunakan. Yang pertama, can cutter dan shredder, yakni mesin penyiapan bahan atau pemotong bahan. Fungsinya yaitu memotong atau mencacah batang tebu menjadi serpihan kecil atau fibers untuk memudahkan proses ekstraksi nira. Mekanisme kerjanya yaitu tebu dimasukkan melalui conveyor menuju can cutter yang memiliki pisau berputar kecepatan tinggi. Tebu terpotong menjadi bagian pendek lalu masuk ke shredder atau hammer mill. Selanjutnya, palu-palu baja menghancurkan struktur sel tebu hingga terbuka agar nira mudah diperah. Yang kedua yaitu roller mill atau gilingan, yakni mesin ekstraksi nira. Di sini roller mill berfungsi sebagai pemeras nira mentah dari serat tebu yang telah dicacah seminimal mungkin kehilangan sukrosa. Mekanisme kerjanya yaitu serpihan tebu dilewatkan melalui seri 4-5 unit gilingan. Setiap unit terdiri dari 3 atau 4 roll baja besar yang memberikan tekanan hidrolik sangat tinggi. Selanjutnya ditambahkan air imbibisi atau air panas pada unit terakhir untuk melarutkan sisa gula sebelum ampas bagase dibuang. Yang ketiga yaitu clarifier atau tangki pengendap. Berikut gambarnya, yakni mesin pemurnian nira. Mesin ini fungsinya memisahkan kotoran non gula dari nira mentah melalui proses pengendapan atau sedimentasi. Mekanisme kerjanya yaitu nira dipanaskan di juice heater lalu dicampur susu kapur dan gas SO2 atau sulfitator. Berikutnya nira masuk ke clarifier secara kontinu dengan kecepatan aliran yang sangat rendah. Selanjutnya kotoran atau flok mengendap ke dasar tangki menjadi lumpur mud, sementara nira jernih mengalir di bagian atas. Yang keempat, multiple effect evaporator, yakni mesin penguapan. Mesin penguapan biasanya berfungsi sebagai menguapkan kandungan air dalam nira jernih hingga menjadi nira kental atau sirup dengan konsentrasi antara 60 sampai 65% Brix. Mesin ini mekanisme kerjanya yaitu menggunakan sistem 4-5 badan penguap yang dihubungkan secara seri. Nira mendidih dalam kondisi vakum untuk menurunkan titik didih, menjaga agar gula tidak rusak. Selanjutnya, uap dari badan pertama digunakan sebagai pemanas. Uap dari badan pertama digunakan sebagai pemanas badan berikutnya atau hemat energi. Yang kelima yaitu vacuum pan atau pan masakan, yakni mesin kristalisasi yang yaitu fungsinya mengubah sukrosa dari fase cair atau nira kental menjadi kristal gula padat. Mekanisme kerjanya yaitu nira kental dimasak dalam kondisi vakum tinggi hingga mencapai kondisi lewat jenuh atau super saturat. Selanjutnya dilakukan pembibitan atau seeding dengan memasukkan kristal halus sebagai inti kristal. Yang terakhir, inti kristal dibesarkan dengan menambah nira kental secara perlahan hingga ukuran yang diinginkan. Yang keenam adalah sentrifugal mesin atau putelan. Mesin pemisahan gula, yaitu mesin ini berfungsi memisahkan kristal gula dari larutan induknya atau tetes molasses menggunakan
gaya sentrifugal. Mesin ini mempunyai mekanisme kerja yaitu campuran kristal dan sirup dimasukkan ke dalam drum berlubang yang dilapisi saringan halus. Drum diputar dengan kecepatan 1000 sampai 1500 rpm. Sirup terlempar keluar menembus saringan sementara kristal gula tertahan di dalam drum. Yang terakhir dilakukan penyemprotan air atau uap untuk membersihkan sisa sirup pada kristal. Yang ketujuh, sugar dryer atau cooler, mesin pengeringan dan pendingin. Fungsinya menurunkan kadar air dan suhu gula kristal agar tidak menggumpal saat dikemas. Mekanisme kerjanya yaitu gula basah dari putaran masuk ke dalam rotary dryer atau drum berputar. Udara panas dihembuskan untuk menguapkan sisa kelembapan pada permukaan kristal. Gula kemudian melewati bagian pendingin atau udara ambient sebelum menuju pengayakan atau vibrating screen. Gula yang sudah kering dan dingin siap untuk dikemas dalam karung. Demikian alur ringkasan produksi dari gula pasir atau gula kristal yang sudah saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.